Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau yang biasa disebut dengan global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global juga dapat diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Dalam kondisi tersebut, tentu susah untuk bisa dihindari dan dihentikan secara menyeluruh. Hal itu dikarenakan pola hidup manusia yang terus berkembang dan berubah. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana terjadinya pemanasan global? Proses terjadinya pemanasan global secara umum dikarenakan karena adanya kenaikan suhu bumi yang disebabkan oleh berbagai macam hal. Salah satunya adalah emisi karbon dioksida sebagai efek rumah kaca dari aktivitas manusia. Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Berikut ini adalah jenis-jenis penyebab pemanasan global. Yang pertama yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca hanyalah istilah menggambarkan panas yang menembus atmosfer bumi, lalu terperangkap di dalamnya seperti halnya yang terjadi pada sebuah rumah kaca yang terpapar panas matahari. Sinar matahari yang seharusnya dipantulkan keluar angkasa tidak dapat dipantulkan dengan sempurna sehingga sinar tersebut tetap berada di dalam atmosfer. Yang kedua ada gas metana. Nah, gas ini berasal dari peternakan. Bahkan dibandingkan industri, peternakan ternyata menghasilkan gas metana lebih banyak. Bahkan sudah terbukti bahwasanya di Amerika Serikat sebanyak 20% gas metana berasal dari sendawa dan kentut ternak. 3. Perubahan iklim. Selain itu, pemanasan global juga terjadi akibat perubahan iklim. Yang terjadi secara global, dampak perubahan iklim global bisa dilihat dan diamati secara langsung pada lingkungan setempat. Perubahan iklim secara global ini juga diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti menebang pohon, menggunakan bahan bakar yang menghasilkan polusi udara, dan lainnya. Yang keempat, ada karbon dioksida. Karbon dioksida yang berlebihan akan menyebabkan panas. Contohnya sebuah ruangan kelas yang berisi satu orang murid akan bersuhu lebih rendah dibanding berisi penuh oleh murid. Ini karena karbon dioksida hasil pernafasan manusia bertumpuk dalam ruangan tersebut. Bahkan jika dalam ruangan tersebut telah tanpa celah udara, manusia bisa mati kehabisan oksigen dan menghirup karbon dioksida. Lalu yang kelima yaitu penggunaan listrik. Pembangkit listrik tenaga petroleum, gas alam, dan batu bara sejauh ini merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kedua setelah industri pabrik. Di Amerika Serikat, pembakaran batu bara untuk membangkit listrik menghasilkan sekitar 2 miliar ton limbah CO2 setiap tahunnya. Pengguna listrik yang boros menyumbang 27,5% dari total emisi gas rumah kaca pada tahun 2017. Yang keenam ada limbah petani dan peternakan. Peran industri peternakan dan semakin parahnya pemanasan global juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Selain dari dampak deforestasi, limbah yang dihasilkan dari pupuk dan kotoran hewan juga menghasilkan emisi gas yang berbahaya. Yang ketujuh yaitu ada limbah industri. Gas limbah industri dan rumah tangga menjadi penyebab pemanasan global ketiga terbesar setelah emisi gas kendaraan bermotor. Industri juga bahkan ditengarai menjadi penyebab paling awal dan pemanasan global. Yang kita alami sampai saat ini, peneliti menunjukkan pemanasan global sudah perlahan mulai pertengahan abad ke-19 mengikuti maraknya revolusi industri di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Apa saja dampak pemanasan global? Salah satu yang sering dipublikasikan adalah mencari gletser akan menciptakan banyak masalah bagi manusia dan hewan yang hidup di bumi. Salah satunya adalah kenaikan permukaan laut. Seiring meningkatnya pemanasan global, permukaan laut akan naik sehingga berpotensi menyebabkan banjir. Akibat pemanasan global yang kedua adalah terjadinya perubahan iklim. Pola cuaca yang tidak teratur telah mulai menunjukkan efek pemanasan global tersebut.
peningkatan curah hujan dalam bentuk hujan telah diketahui di daerah kutub dan gurun. Meningkatnya pemanasan global akan menyebabkan lebih banyak penguapan yang akan menyebabkan lebih banyak hujan. Hewan dan tumbuhan tidak dapat dengan mudah beradaptasi dengan peningkatan curah hujan. Tanaman dapat mati dan hewan dapat bermigrasi ke area lain. Ini dapat menyebabkan seluruh ekosistem berubah secara total dan cepat, di luar kemampuan manusia untuk beradaptasi. Meningkat dan meluasnya kekeringan. Meskipun mungkin adanya hujan dan banjir di savana, kekeringan yang parah terjadi di bagian lain di dunia. Ketika suhu hangat, keberadaan kekeringan telah meningkat di bagian barat Amerika Serikat. Kekeringan juga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan di Indonesia. Penguapan skala besar menjadi penyebab utama kekeringan di banyak tempat, terutama Afrika. Kekeringan yang berpotensi menyebabkan gagal panen dapat menyebabkan malnutrisi. Meluasnya penyakit karena suhu bumi menjadi lebih hangat ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan meluasnya penyakit yang mereka hadapi. Dengan meningkatnya curah hujan, penyakit yang terbawa air cenderung menyebar, seperti penyakit malaria, meningkatnya frekuensi badai ketika suhu lautan naik, angin topan dan badai lainnya cenderung menjadi lebih kuat. Dengan meningkatnya pemanasan global, air di laut memanas yang akan memanaskan udara di sekitarnya sehingga menciptakan angin topan. Naiknya permukaan laut, mencairnya es di kutub dan berkurangnya air yang menguap ke atmosfer menyebabkan naiknya permukaan laut. Kota-kota dan pesisir yang tidak jauh di dekat pantai timur Amerika Serikat, Kepulauan Pasifik, Teluk Meksiko, hanyalah beberapa wilayah di mana kerusakan banjir mulai menenggelamkan beberapa areanya. Pemanasan global dapat mempengaruhi pertanian. Ketika suhu global akan meningkat, tanaman akan merasa lebih sulit untuk bertahan hidup dan akan mati. Tumbuhan adalah sumber utama makanan bagi manusia dan sebagai akibatnya kekurangan makanan dapat terjadi. Kekurangan makanan dapat menyebabkan perang dan konflik di beberapa negara. Gelombang panas. Gelombang panas menyebabkan cuaca panas yang berbahaya dan dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak kematian terjadi karena gelombang panas daripada 60 tahun terakhir. Seperti gelombang panas yang terjadi di India baru-baru ini, dampak pemanasan global berikutnya adalah terjadinya kebakaran hutan. Walaupun kebakaran hutan adalah kejadian alami, namun dengan bertambahnya jumlah karbon dioksida di udara dan musim panas yang lebih panas menyebabkan kebakaran hutan lebih mudah dan sering terjadi. Kebakaran hutan yang lebih sering terus muncul dalam jumlah besar seperti di Indonesia, Australia, dan Amerika. Laju pembakarannya lebih lama daripada yang terakhir dan dengan pelepasan karbon dioksida ke udara, bukan hanya kehidupan orang-orang dalam bahaya, tetapi satwa liar sangat menderita. Setiap kali api membakar, semakin sedikit oksigen yang ada untuk melawan jumlah karbon dioksida yang berbahaya yang dilepaskan ke atmosfer. Perubahan musim berupa berlangsungnya periode musim yang lebih panjang atau pendek. Perubahan periode berlangsungnya musim, misalnya musim semi, gugur, hujan, bisa terjadi lebih cepat dan lebih lama. Dampak pada tanaman, terjadinya perubahan musim menyebabkan pola cuaca menjadi tidak menentu dan ekstrim. Banjir akibat naiknya permukaan laut. Gagal panen dan perubahan musim bunga meningkatkan resiko kegagalan tanaman untuk berbuah dan dipanen. Ini akan berakibat negatif pada industri makanan. Harga tanaman pokok bisa saja meningkat drastis, pada akhirnya akan menimbulkan penurunan kinerja ekonomi. Rusaknya ekosistem laut. Kondisi terumbu karang di dunia terus berkurang dan rusak akibat pemanasan global. Sekali terumbu karang terpengaruh, seluruh ekosistem yang berkembang menjadi usang, termasuk penurunan sektor perikanan, rantai makanan di dalam ekosistem, perubahan pola waktu dan durasi migrasi burung migran. Hibernasi memakan waktu lebih lama. Akibatnya seluruh rantai makanan bisa terganggu, meningkatnya resiko kesehatan. Dengan semakin banyaknya jumlah karbon dioksida terperangkap di atmosfer, kualitas udara untuk pernapasan semakin buruk dan sulit didapat. Jika pemanasan global berlanjut, menurut sebuah perkiraan, Amerika Serikat akan menghabiskan sekitar 60 miliar dolar untuk memerangi penyakit pernapasan dan gejalanya. Kepunahan hewan. Pemanasan global meningkatkan risiko terjadinya kepunahan hewan. Terjadinya pemanasan global menyebabkan beberapa satwa mengalami perubahan habitat sehingga bermigrasi. Migrasi ini akan menyebabkan sebagian hewan tidak dapat beradaptasi alias dirugikan. Misalnya saja rubah putih yang bermigrasi kemudian kalah dengan rubah merah, seperti yang dipublikasikan oleh artikel BBC.
Itulah beberapa akibat pemanasan global bagi manusia, satwa dan tumbuhan yang telah teridentifikasi dan wajib diketahui. Dengan mengetahui efek pemanasan global, semoga kita dapat mengelola lingkungan hidup kita menjadi lebih baik. Berikut solusi mengatasi pemanasan global. 1. Kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Emisi yang dihasilkan kendaraan pribadi menjadi salah satu penyebab pemanasan global. Maka dari itu, cara mengatasi pemanasan global dengan mengganti kendaraan pribadi dengan berjalan kaki maupun bersepeda. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan angkutan umum atau menggunakan kendaraan bersama-sama. Tapi, apabila terpaksa mengemudi, pastikan mobil atau motor Anda memiliki bahan bakar sesuai dengan standar. 2. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle merupakan cara mengatasi pemanasan global yang paling sederhana. Setelah mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor, reduce merupakan kegiatan menggunakan barang pengemasan terutama plastik seminimal mungkin. Cara ini akan mengurangi pemborosan. Selain itu, reduce juga bisa dilakukan dengan membeli produk yang bisa digunakan kembali alih-alih sekali pakai. Sedangkan reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Lalu recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai jadi kembali berguna. Seperti mendaur ulang kertas, plastik, koran, kaleng, kaca, dan limbah lain menjadi benda atau karya yang bermanfaat. 3. Kurangi penggunaan AC. Kandungan senyawa organik hidrofluorokarbon atau HFC merupakan pendingin utama yang digunakan dalam unit pendinginan udara. HFC merupakan jenis gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dari karbon dioksida. Di sisi lain, penggunaan unit pendingin udara perlu listrik yang bergantung pada bahan bakar fosil agar dapat menghasilkan tenaga. 4. Mematikan alat elektronik saat tidak digunakan. Mematikan alat elektronik ketika sedang tidak digunakan juga dapat menghemat listrik dan mengurangi penggunaan bakar fosil. Ada baiknya Anda menggunakan lampu hanya saat diperlukan dan mematikan pada siang hari. Anda juga bisa mematikan barang elektronik lainnya seperti televisi, kipas, stereo, dan komputer ketika tidak digunakan. 5. Ganti bola lampu. Bola lampu LED lebih baik daripada lampu fluorescent atau kompak atau CFL. Bahkan hanya dengan mengganti bola lampu pijar 60 watt dengan LED yang digunakan 4 jam sehari, bisa menghasilkan penghematan sangat besar tiap tahun. LED juga mampu bertahan lebih lama dibanding lampu pijar. 6. Gunakan barang hemat energi. Saat ini banyak alat rumah tangga terutama elektronik yang hemat energi. Beberapa produk elektronik seperti AC dan mesin cuci banyak tersedia dalam bentuk hemat energi. Hal ini dapat menjadi salah satu cara mengatasi pemanasan global yang efektif. 7. Kurangi pemakaian pemanas air. Kemudian cara mengatasi pemanas global yang bisa dilakukan yaitu dengan menghemat listrik digunakan untuk memanaskan air. Anda bisa menggunakan pemanas air pada 120 derajat untuk menghemat energi. Menggunakan pancuran rendah bisa menghemat air panas dan mengurangi hampir sekitar 350 pon karbon dioksida per tahun. Selain itu, cuci juga pakaian atau perabot dengan air hangat atau dingin untuk mengurangi penggunaan energi yang digunakan untuk memanaskan air. 8. Bijak dalam membeli barang. Menjadi pembeli lebih bijak dapat membantu mengatasi pemanasan global. Bijaklah dalam membeli sebuah barang dan gunakan produk-produk ramah lingkungan yang dibuat oleh produsen yang juga mendukung keberlanjutan pelestarian lingkungan. Jangan gunakan plastik terlalu sering. Selain itu, ada baiknya membeli produk yang berasal dari bahan daur ulang. 9. Ajak orang lain melestarikan lingkungan. Jika Anda merasa sudah terketuk hati untuk melakukan pelestarian lingkungan dari dalam diri sendiri, maka jangan lupa untuk membagi informasi tentang daur ulang dan konservasi energi dengan teman, tetangga, maupun rekan kerja. Perlihatkan contoh
yang baik untuk pelestarian lingkungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan. 10. Tanam pohon. Cara mengatasi pemanasan global yang terakhir yaitu tanamlah pohon sebanyak mungkin, baik itu di kebun maupun hanya di pot diletakkan di teras rumah. Sebab adanya proses fotosintesis pohon dan tanaman lain mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen. Tanaman menjadi sebuah bagian integral dari siklus pertukaran atmosfer alami. Bahkan beberapa jenis tanaman juga mampu melawan peningkatan karbon dioksida yang bisa disebabkan oleh kendaraan pabrik serta kegiatan manusia lainnya. Tips mengurangi pemanasan global. Yang pertama yaitu menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Reduce, reuse, dan recycle adalah langkah sederhana mengurangi pemanasan global. Yang kedua yaitu kurangi penggunaan AC. Bisa diganti menjadi menggunakan kipas angin, karena HFC adalah gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada karbon dioksida. Selanjutnya ganti bola lampu dan kurangi pemakaian kendaraan pribadi. Terus bisa ajak orang lain untuk melestarikan lingkungan, seperti menanam pohon dan menaruh tanaman kecil di teras. Selama fotosintesis, pohon dan tanaman lain menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen.